Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan metode klasifikasi pada aplikasi WK. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas ujian akhir Master Data Science. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini merupakan aplikasi WK dan pada menu awalnya kita langsung masuk saja ke Application Explorer. Kita tunggu sampai keluar. Apabila sudah keluar, di sini kita harus open file dulu dan membuka dataset yang sudah kita download sebelumnya atau sudah kita miliki. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan dua dataset sebagai contoh penggunaan metode klasifikasi pada WK ini. Dataset yang pertama yang saya gunakan yaitu tentang health rate. Nah, di sini ada 7 tabel. Jadi dataset ini itu berkaitan dengan kesehatan jantung seseorang yang telah direkam selama 20 hari dan setiap harinya dilakukan pengulangan selama 4 kali. Dan di sini ada yang pertama itu HRV atau itu merupakan heart rate variability, dan di sini ratingnya semakin tinggi maka akan semakin baik. Yang kedua ada heartbeat per minute, yang dimana semakin rendah itu akan semakin baik. Lalu di sini ada total harinya ya, ada 1 sampai dengan 20 yang dimana merupakan total dari record kesehatan jantung yang dilakukan ini. Untuknya selanjutnya ada sequence ID yang dimana pengulangan selama 4 kali pada setiap harinya. Jadi total di sini ada 80 data. Bisa dilihat di sini grafiknya. Lalu ada pattern sleep di mana ada irregular dan regular, di mana ini bukan tidur yang normal atau tidak dalam jangka waktunya. Selanjutnya ada horse wake. Ini merupakan tingkat melakukan tes selanjutnya setelah tes yang sebelumnya. Di sini ada health grade-nya yang merupakan nanti hasilnya itu ada 44 yang unsuccessful atau kurang sehat, dan ada 36 yang dinyatakan sukses atau sehat. Kita langsung saja masuk ke menu ini. Di sini ada klasifikasi, cluster, associate, select attribute, dan visualize. Tapi untuk pertama kali kita ke classify, dan untuk classifier kita pilih dengan kita mencoba menggunakan yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah logistik. Kita gunanya untuk menebak dari harga ini apakah sesuai dengan data yang terdapat pada di sini. Nah, perlu diketahui pada logistik classifier ini kita tidak bisa melakukan pada tipe data yang numerik ya, jadi harus yang berupa string. Di sini langsung saja kita jalankan, kita pilihnya yang ini ya, cross validation, untuk mencampur semua data 7 data yang ada. Kita klik start. Oke, sudah selesai. Di sini telah running. Ada 7 atribut dan ini bukan data yang tadi dengan test mode cross validation. Dan di sini kita lihat correctly classified intensity ada 92,5%, di mana sangat besar, yang artinya tes yang dijalankan akan mendekati hasil dengan benar. Dan di sini kita lihat pada conclusion matrix, di mana 42 yang unsuccessful dan dari 46. Jadi dengan nampak 42 itu unsuccessful dan 2-nya itu sukses. Yang kita lihat di sini seharusnya itu merupakan 44. Dan selanjutnya ada 4 unsuccessful dan successfulnya ada 32, yang seharusnya ada 36 benar. Karena memang dari collective classified intensity 92,5%, jadi
convection restriction itu tidak 100% benar. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya classifier lain, itu ada namanya trace. Di sini kita bisa mencoba metode trace, kita lakukan yang sama. Di sini kita akan melakukan dengan persentase split 66%. Dengan target sama seperti tadi, kita coba lihat star 100% dengan conversion masih 13, 0, dan 0, 14. Dan kita bisa melihat visualize-nya di sini dapat terlihat apabila HRV kita atau heart rate variability kita itu dikurang dari sampai 69,5%, maka kita akan mendapatkan hasil yang unsuccessful, yaitu merupakan hasil yang dimana jantung kita kurang sehat. Dan untuk HRV kita yang di atas lebih dari 69,5 ini, maka kita akan mendapatkan hasil successful yang merupakan jantung yang sehat. Nah, berikut untuk dataset yang pertama kita sudah bisa lihat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba dataset yang kedua. Kita balik lagi ke awal. Di sini kita open file, saya juga sudah menyiapkan dataset yang kedua ini. Dan dataset yang ini berhubungan dengan suatu decision, suatu condition yang nantinya akan mempengaruhi decision yang kita lakukan. Nah, di sini tabelnya ini untuk data yang kedua ya, hanya 16 data, di mana ada table condition, itu merupakan cuaca, ada temperatur suhu, dan ada decision class. Jadi table ini itu berkaitan dengan kita memutuskan untuk pergi ke pantai dengan suatu kondisi tertentu. Nah, mungkin ini untuk table yang pertama tadi ya. Ini table test pertama tadi kita tentang masalah kesehatan jantung yang ada 80 data. Nah, lanjut ke tes yang kedua, kita memiliki berarti sini ada condition di mana ada sunny, cloudy, dan raining. Kita bisa lihat ya. Sunny ada 5, cloudy ada 6, dan raining ada 5. Temperatur minimumnya temperatur berada di 50 derajat Fahrenheit, 1 Fahrenheit, dan maksimumnya 95. Untuk kelasnya atau decision itu ada yes dan no. Sini kita langsung saja jalankan klasifikasinya menggunakan, kita coba lagi yang pertama menggunakan logistik. Kita menebak, tentu saja kelas di sini yang itu. Nah, di sini persentase keberhasilannya 87,5%. Jadi menghasilkan hasil di mana kalau yes-nya itu adalah 6 dari 7 yang seharusnya adalah 7, dan no-nya itu adalah 8 dari 9 yang seharusnya ada 9. Jadi karena presentasinya yang sekali lagi tidak 100%, maka data ini pun tidak sama persis dengan yang seharusnya. Dan selanjutnya, karena ini bukan klasifikasi dan berupa decision making, kita bisa lihat di tree, di klasifikasi yang trace dan C48. Lalu kita langsung presentasi 66% sama kelas tester. Nah, sini saya 100% sama ya. Kita bisa lihat di visualize. Nah, di sini ada kondisi di mana apabila keadaan cuaca yang cerah atau sunny, maka kita akan pergi ke pantai dengan total data itu ada 5. Kalau kita akan lakukan yes dan pergi ke pantai. Nah, selalu selanjutnya ada apabila cuaca cloudy atau mendung dengan temperatur tertentu dengan kondisi lagi, apabila temperaturnya kurang dari 75%, maka kita tidak akan pergi ke pantai. Namun apabila temperaturnya lebih dari 75 Fahrenheit, kita akan pergi ke pantai. Nah, untuk kondisi ketiga itu di mana apabila cuaca hujan, maka jawabannya hanya ada satu, yaitu kita tidak akan pergi ke pantai. Berikut
merupakan penggunaan metode klasifikasi dari logistik dan J45 3J48 untuk melakukan visualisasi terhadap dua dataset, yaitu dataset yang pertama merupakan perlindungan terhadap kesehatan jantung yang direkam selama 20 hari dengan pengulangan 4 kali setiap harinya, dan table dataset yang kedua merupakan decision making, di mana kita akan menentukan suatu decision dengan kondisi tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi WK ini. Terima kasih.